Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari Injil Lukas bab 15 ayat 13 sampai 14, dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 18. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam cerita anak yang hilang, setelah memaksa mengambil warisannya, si bungsu pergi ke negeri yang jauh dan menghambur-hamburkan hartanya. Di kisah ini kita tidak menemukan kata terhilang, yang ada kata memboroskan, yang menunjukkan ada sesuatu yang hilang dengan sia-sia. Si bungsu menyia-nyiakan sumber daya yang dimilikinya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan si bungsu juga dilakukan banyak anak-anak muda saat ini, yaitu menyia-nyiakan kesempatan berharga yang mereka miliki. Setidaknya ada 3 kesempatan yang disia-siakan oleh kebanyakan anak muda saat ini, yaitu pertama, menyia-nyiakan kesempatan. Si bungsu mengisi masa mudanya dengan berfoya-foya, bahkan ia menjalani kehidupan seks bebas dengan para pelacur. Orang muda sering menutup mata, ada akibat fatal yang akan mereka terima jika suka hura-hura, minum minuman keras, atau melakukan seks bebas. Ada berbagai penyakit yang membawa kematian yang akan diderita beberapa tahun setelah seseorang menikmati kedagingan itu. Misalnya hepatitis, sifilis, AIDS, dan lain-lain. Masa muda bukan masa untuk berfoya-foya, tapi masa yang tepat untuk mengembangkan diri dengan sikap yang benar dan bekerja keras demi masa depan yang baik. Jika pada masa muda kita bisa mendisiplin diri, kita akan mengalami hidup yang lunak pada masa tua nanti. Kita akan menikmati kelimpahan itu pada waktu yang tepat. Kedua, menyia-nyiakan kesempatan untuk mengabdi kepada orang tua. Si bungsu yang terhilang menunjukkan sikap yang memberontak terhadap ayahnya. Masa muda merupakan kesempatan emas untuk mengabdi kepada orang tua, sehingga nanti kita dapat menikmati berkat seperti yang dijanjikan Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Jika sejak muda kita sudah terbiasa mengabdi kepada orang tua, nanti kita akan lebih mudah mengabdi serta menundukkan diri kepada perusahaan, atasan, atau pembimbing rohani. Ketiga, menyia-nyiakan kesempatan untuk menolong dirinya sendiri. Menolong diri sendiri adalah kewajiban bagi orang yang mau meraih keberhasilan. Tuhan, orang tua, guru, atau pembimbing rohani tidak akan bisa memberikan masa depan yang cerah jika kita sendiri tidak mau memberi diri untuk dibentuk menjadi seorang yang berhasil. Teladanilah sikap yang diambil si bungsu sebelum semuanya benar-benar terlambat. Ia tidak lagi menyia-nyiakan kesempatan untuk menolong dirinya sendiri karena ia berani memutuskan untuk berbalik dari jalannya yang salah. Ia pulang dan mohon ampun dari ayahnya. Si bungsu melangkah kembali dalam perlindungan ayahnya sehingga memperoleh hidup yang bahagia. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan sia-siakan masa muda. Jangan biarkan iblis mencuri kesempatan dan perlindungan yang Tuhan sediakan
melalui orang tua serta pembimbing rohani. Jadilah orang muda yang bijak dan taat kepada orang tua seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku mau menjaga masa mudaku supaya menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan yang melesat mengenai sasaran yang tepat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.